Halo rekan-rekan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Saputra. Saya dari kelas 2G M1K. Saya akan coba menjelaskan beberapa materi ya tentang jaringan komputer. Yang pertama itu pengertian. Pengertian jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung untuk komunikasi dan berbagi sumber daya yang mereka miliki. Oke, pengertian jaringan komputer ada juga menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Bapak Dede Supandi. Menurut beliau, jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling berhubung untuk berbagi data dan sumber daya yang mereka miliki. Kemudian yang kedua menurut Medcom, jaringan komputer ialah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain yang terhubung menjadi satu. Kemudian yang ketiga menurut Melvin Shafrizal, jaringan komputer ialah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, menurut Ensiklopedia Britannica, jaringan komputer itu menurutnya adalah dua atau lebih komputer yang terhubung untuk berbagi data secara elektronik. Kemudian yang kelima, menurut Geeks4Geeks, sekumpulan sistem komputer yang terhubung via link komunikasi untuk berbagi sumber daya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara kerja jaringan komputer. Yang pertama, perangkat pengirim ubah data dari sinyal digital. Yang kedua, media transmisi kirim data via kabel atau wireless. Yang ketiga, perangkat jaringan seperti switch atau router arahkan data ke tujuan. Yang keempat, perangkat penerima, yaitu mengubah sinyal jadi data yang bisa dibaca pakai protokol TCP atau IP. Berikutnya adalah manfaat jaringan komputer. Yang pertama, manfaat jaringan komputer resource sharing, maksudnya itu berbagi printer, file, dan internet. Kemudian yang kedua, manfaat jaringan komputer untuk connectivity dan communication, yaitu contohnya email, chat, video call, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, manfaat jaringan komputer sebagai data security dan manajemen, yaitu untuk backup terpusat dan hak aksesnya diatur. Kemudian manfaat jaringan komputer sebagai performance and enhance and balancing, yaitu load balancing server biar tidak down. Kemudian yang kelima, entertainment, yaitu jaringan komputer itu manfaatnya bisa untuk game online, streaming, dan YouTube dan lain-lain. Materi berikutnya, jenis jaringan menurut geografisnya. Yang pertama adalah PAN, yaitu jangkauannya pribadi lebih kurang hanya 10 meter. Seperti misalnya Bluetooth ke handset, dari handphone ke handset atau handphone lainnya ke handphone yang lain untuk berbagi. Kemudian yang kedua adalah LAN, yaitu dia berupa gedung atau ruangan seperti lab di kampus. Kemudian yang ketiga adalah CAN, yaitu antar gedung satu area. Jaringan seperti contohnya jaringan di kampus Unan. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu MAN,
itu bisa mengakses satu kota. Seperti contohnya jaringan antar cabang bank yang ada di Pekanbaru. Kemudian yang kelima adalah WAN, yaitu bisa meliputi antar kota atau negara, seperti contohnya internet dari Telkom. Kemudian yang keenam adalah VPN, yaitu jaringan pribadi lewat internet, seperti bisa meremote control dari jarak jauh. Kemudian yang ketujuh adalah internet, yaitu jaringan WAN yang terbesar di dunia untuk saat ini. Oke, yang berikutnya adalah materi tentang jenis-jenis transmisi di jaringan komputer. Yang pertama adalah wire network. Wire network itu memakai kabel UTP atau fiber optik. Dia memiliki kestabilan yang lebih stabil dan di kecepatannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah wireless network, yaitu menggunakan WiFi atau Bluetooth. Keunggulan dari wireless network adalah dia lebih fleksibel karena tidak memerlukan kabel yang harus dicolokkan ke perangkat. Kemudian materi yang berikutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer menurut peran komputernya, yaitu yang pertama client server, yaitu ada server pusat yang melayani beberapa kliennya seperti warnet, kan dia memiliki operator yang bisa untuk mengakses komputer lainnya yang sedang disewakan. Kemudian ada juga dalam bentuk web. Kemudian yang kedua peer to peer, yaitu dia setara, nggak pakai server. Kemudian dia share filenya bisa langsung. Oke, materi yang berikutnya saya coba akan menjelaskan tentang jaringan komputer, yaitu di bagian topologi jaringannya. Yang pertama itu tipe bus. Ya, tipe bus itu pastinya dia menggunakan satu kabel utama untuk semua device yang bisa terhubung. Kemudian keunggulannya dia pastinya murah dan kabel, tapi kelemahannya itu kalau kabelnya putus dia mati semua. Kemudian yang kedua yaitu topologi jaringan yang mode star. Mode star ini semua perangkat harus terhubung ke hub atau switch. Ini juga topologi jaringan ini paling umum ya rekan-rekan. Kemudian dia apabila ada satu kabel yang putus, jaringan yang lainnya tidak terganggu, masih bisa berfungsi. Kemudian yang ketiga adalah topologi jaringan tipe ring. Tipe ring ini ya seperti yang kita ketahui, ring itu melingkar ya rekan-rekan. Dia adalah datanya itu sharingnya berputar searah. Jadi apabila ada putus di salah satu jaringannya, dia akan mengganggu proses untuk berikutnya. Jadi tidak bisa terhubung. Kemudian yang keempat ya, topologi jaringan tipe mesh. Tipe mesh ini semua perangkat akan terhubung ke satu sama lainnya, tetapi dia memiliki kelemahan yaitu biayanya yang mahal. Kemudian biasanya ini digunakan juga untuk otoritas yang tertutup ya, seperti militer, karena dia dapat diandalkan untuk kecepatan jaringannya. Kemudian yang topologi jaringan yang kelima yaitu tipe tree. Tipe tree ini memiliki sistem seperti gabungan antara star dan bus. Jadi dia bertingkat sistemnya ya. Kemudian tipe tree ini juga sering dipakai untuk di jaringan yang besar. Sekian. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.